akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Janji kemerdekaan dan BPUPKI. Dalam kondisi yang sudah terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan BPUPKI melakukan sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Setelah melalui proses panjang dan dengan menimbang berbagai usulan, baik Dr. Muhammad Yamin, Prof. Bertrandus Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang terakhir, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI juga mengayung dalam bentuk negara dan batas wilayah negara. Dalam sidang ini, BPUPKI juga membentuk 3 panitia yang terdiri dari panitia hukum dasar, panitia nasihat ekonomi, dan panitia masalah bela negara. Panitia hukum dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno diberi tugas membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, selaku Ketua Panitia Hukum Dasar, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan isi dari hukum dasar tersebut yang terdiri atas 3 bagian yang meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, sedangkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Sidang menerima dengan baik usulan panitia hukum dasar ini. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Dokumitsu Jambi Hinkai. Anggotanya dipilih langsung oleh Marsekal Terauchi, penguasa tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara, jumlahnya 21 orang. Kemudian ditambah lagi 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Di antaranya Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Prof. Mr. Dr. Soepomo sebagai anggota, dan KRT Rajiman Wedioningrat sebagai anggota. Badan ini kemudian ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Marsekal Terauchi kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan itu, penguasa tertinggi Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. 2. Proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi, sekembalinya tokoh-tokoh ini dari Dalat, diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah bom atom sekutu meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, atas tekad bersama dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional bangsa Indonesia, kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 3.
7 hari lebih maju dari tanggal yang dijanjikan Jepang. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia murni perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita tetap merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh. Bring it